Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dimas Ramadan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu plagiarisme. Yang pertama, apa itu plagiarisme? Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjeblakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat mendapatkan hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. Singkat kata, plagiat adalah pencurian karangan milik orang lain. Dapat juga diartikan sebagai pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya orang lain yang kemudian dijadikan seolah-olah miliknya sendiri. Yang kedua, ada ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama, ada mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, ada menggunakan fakta, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang keempat, ada mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang terakhir, melakukan parafrase, mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, ada tipe plagiarisme. Yang pertama, ada plagiarisme kata demi kata atau word for word plagiarisme. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis tanpa menyebutkan sumbernya. Dan yang kedua, ada plagiarisme atas sumber, plagiarisme of source. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Dan yang ketiga, ada plagiarisme kepengarangan, plagiarism of authorship. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Yang keempat, ada langkah-langkah menghindari plagiarisme dalam tulisan karya ilmiah. Yang pertama, ada sertakan citasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, maupun opini yang bukan buah pikir sendiri, citasi adalah sebuah keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Penyertaan citasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan didapat sumber tersebut. Tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman video, namun juga citasi untuk gagasan dari internet juga harus dicantumkan. Yang kedua, ada catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Sayangnya masih ada yang baru pendata ulang daftar pustaka setelah tulisan selesai. Hal seperti itu tidak salah namun sangat berpotensi untuk melewatkan satu, dua, atau beberapa sumber sekaligus. Dalam artian, citasinya telah tercantum di body note atau footnote namun luput dalam daftar pustaka. Dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal, kesalahan bisa diminimalisir, pun akan sangat membantu dalam penyusunan daftar pustaka. Yang ketiga ada lakukan parafrase. Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiarisme. Cara menyikapinya adalah dengan melakukan parafrase menggunakan susunan kalimat sendiri dari sumber asli dengan tetap mencantumkan citasi. Parafrase juga lebih mudah untuk dilakukan sebab formatnya tidak serumit jika menggunakan cara pengutipan langsung. Yang keempat, lakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus dijadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan. Interpretasi dilakukan seperlunya. Yang kelima ada sanksi plagiarisme. Sanksi plagiarisme ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70 mengatur sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut. Pasal 25 Ayat 2 yang berbunyi, lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jebakan dicabut gelarnya. Yang kedua, pasal 70. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan
gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jebakan dipidana. Penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya tentang apa itu plagiarisme. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.